tadi pada waktu skor saya mendapatkan surat dari permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang melalui ketua pengadilan. Dua surat ini intinya sama, yaitu meminta dari penasihat hukum agar saudara terdakwa Putri Chandrawati dipindahkan tahanannya dari Rutan Kejaksaan Agung ke Makobrimob. Baik, karena kewenangan penahanan itu sudah di tangan majelis, maka majelis akan segera menanggapi, yaitu bahwa kami tidak bisa mengabulkan permohonan ini dikarenakan kalau alasannya adalah anak, rumah kediaman terdakwa lebih dekat ke Kejaksaan Agung dibanding dengan Makobrimob. Tetapi untuk surat yang ketiga, yakni mengenai permohonan izin dari keluarga terdakwa untuk dapat menengok, kami akan berikan besok, silakan jam 2 siang berhubungan dengan panitera penggantinya, akan kami berikan setiap 2 minggu sekali dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung di Salemba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik Yang Mulia. Kami juga selaku penasihat hukum mohon kebijaksanaan Yang Mulia bahwa kami juga kesulitan untuk mengakses atau mengunjungi klien kami Yang Mulia. Sehingga kalau Yang Mulia perhatikan di dalam surat kami yang nomor 152 tanggal 13 Oktober itu juga permohonan izin besuk dari tim penasihat hukum Yang Mulia. Oke. Sehingga berdasarkan KUHAP kami setiap saat boleh untuk mengunjungi atau melakukan konsultasi dengan klien kami. Baik. Karena dalam hal ini perlu kami sampaikan, sejak hari Jumat kami tidak bisa mengunjungi klien kami. Jadi perlu dalam persidangan ini kami sampaikan agar Yang Mulia bisa memahami bahwa kami selaku tim penasihat hukum mempunyai hak setiap saat yang diatur oleh KUHAP pasal 70 diatur setiap saat dapat mengunjungi klien kami. Demikian Yang Mulia. Ya, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, penasihat hukum berhak untuk mengunjungi, namun mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung. Mohon dibantu saudara jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, tetapi untuk keluarganya akan kami keluarkan surat izin setiap 2 minggu sekali. Ya. Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Jadi intinya adalah mungkin harus pada waktu-waktu tertentu juga itu sesuai dengan aturan yang ada dalam rutan. Memang ada aturan tadi saya sampaikan. Iya, dan itu juga harus ada suratnya. Jadi memang kalau misalkan dari hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu juga ada aturan di rutan. Jadi mungkin kalau memang mintanya hari Sabtu dan Minggu itu akan kesulitan. Jadi mungkin nanti koordinasikan di luar persidangan Yang Mulia. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk keluarganya kan ini permintaannya setiap hari. Kami akan berikan selama 2 minggu mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung itu. Nah, mengenai penasihat hukum demikian juga hal yang sama. Kita tidak memerlukan izin, tapi dengan sendirinya karena penasihat hukum diatur dalam KUHAP untuk mengunjungi kliennya, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Silakan. Izin Yang Mulia, kalau boleh menambahkan sedikit. Di lapangan ini jadi persoalan Yang Mulia. Kalau disebutkan mengikuti ketentuan yang berlaku, seolah-olah nanti SOP yang berlaku di rutan itu mengalahkan KUHAP di pasal 70. Kenapa begitu? Karena ini kami sendiri yang mengalami. Kami datang ke Kejaksaan Agung, bahkan sudah ada surat karena kami menghormati Kejaksaan pengelola rutan pada saat itu, tapi tidak diperbolehkan bertemu pada saat itu. Setelah kami jelaskan pasal 70, barulah diperbolehkan bertemu dan itu hanya terbatas. Padahal KUHAP menjamin hak kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan pengaturan di internal, tapi tentu tidak rasanya kalau SOP kemudian menghalangi hak-hak yang sudah dijamin di KUHAP. Mohon kebijaksanaannya Yang Mulia. Terima kasih. Ya, nanti saudara mungkin nggak perlu kita berpanjang. Izin sebentar Yang Mulia. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat KUHAP itu juga harus ada peraturan pelaksanaan. Ini juga ada keputusan Menteri Kehakiman. Setiap waktu itu juga ada batasannya. Jadi jam-jam kerja. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan penasihat hukum ingin hadir,
ya jam kerja, karena memang KUHAP tidak bisa dilihat hanya KUHAP-nya saja, tapi aturan-aturan pelaksanaan lainnya juga harus dilihat. Demikian, terima kasih. Yang mulia. Saya pikir saya akan tengahi mengenai perdebatan ini, ya kan, dan saya tidak perdebatan ini tidak perlu kita lanjutkan lagi, tetapi saya berpendapat bahwa silakan kunjungi, itu hak itu dijamin oleh undang-undang, tetapi sesuai dengan jam dan ketentuan yang Baik, berlaku. Yang mulia. Itu saja. Ya. Baik, sebelum ditutup Yang Mulia, jadi jangan disampaikan bahwa kami mengunjungi klien kami itu tidak dalam jam kerja. Kami mengunjungi dalam jam kerja, dan surat T10 itu sudah kami pegang. Ya. Jadi janganlah dipersulit Yang Mulia. Kalau memang kami bisa mengunjungi setiap saat jam kerja, kami akan mengunjungi. Ya. Besok kami akan mengunjungi jam kerja. Janganlah kami suruh tunggu surat T10 diajukan, katanya kewenangan majelis hakim. Jadi tolonglah bahwa ada hak kami selaku penasehat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami, itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir Yang Mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi, besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya, saudara jaksa penuntut umum, mohon dibantu disampaikan Izin Yang sepanjang Mulia. mengikuti ketentuan yang berlaku pada jam hari kerja, mohon untuk diizinkan. Izin Demikian Yang ya. Mulia, satu hal lagi kalau boleh. Terakhir ya, Terakhir, apalagi? Yang Mulia. Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan, sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi Ya. terkait dengan hal itu Yang Mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya, dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya, begitu ya. Mengenai akses apa segala macam, sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin Yang Mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater, itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu, kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater Baik, sendiri. siap, Itu Yang ya. Mulia. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 dinyatakan ditutup.